Selamat siang saudara sekalian, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Nah, saudaraku jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tinggalkan notifikasi ya teman-teman. Tuhan berkati. Iya. Dokter masuk itu wani mati loh sudah itu. Loh. Tapi kenapa Kristen sekarang kok pikul salibnya enggak? Menderita sidik meninggalkan Tuhan. Iya, betul. Langsung ngambek sama Tuhan. Langsung ngambek. Kita menghadapi realitas loh. Jemaat kecewa sidik, merasa dibully oleh pendetanya, ditegur langsung dari mimbar, untung. Lah apalagi didungi pedang. Ya kata-kata pendeta, saya sudah terzolimi, tersakiti. Pak Gembala tidak kenal kasih. Betul. Betul, sekarang tuh termasuk pendetanya sendiri. Pendeta itu sekarang gampang nyeklek. Betul. Kita itu lemah banget, harus diakui. Kita memilih untuk yang lain dibandingkan dengan teguh, mati pun oke, gitu ya. Gitu. Nah, kenapa? Saya mikir kok karena ini loh, makanya saya doa saya membuat Tuhan tolong, ya puji Tuhan lah. Bagian demi bagian, ketika pelajari kitab Wahyu itu mulai tergambarkan, oh ini loh, yang dilihat oleh, yang diungkapkan itu tentang kerajaan surga itu. Kemudian saudara, tadi kita merindukan, kenapa? Karena sejak awal Tuhan Yesus berkata begini, carilah dulu kerajaan Allah Dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. kepadamu. Hal itu untuk menjadi solusi ketika orang-orang hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, dan kesusahan-kesusahan yang real terhadap perekonomian. Betul ya? Yalah. Jangan kamu pusing, kamu mikir dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, itu kan ekonomi apa ya? Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Matius berapa ya? Matius 6 ya? Iya, Matius 6 ayat 3. Matius 6. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kerajaan Allah inilah yang dibicarakan oleh oleh Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu, sehingga pada waktu itu hasilnya catatan Lukas ya, yang saya percaya sebagai wartawan dia harus objektif dan menulis apa adanya. Kristen zaman dulu itu malah melepas, memberikan. Gembiralah ketika saya membahas Paskah kemarin, anak saya itu terus mengajukan satu pertanyaan, SMA, anak cucu saya, Pak, apa Kristen saiki karo Kristen dhisik beda toh, Pak? Celaka loh saudara dalam pertanyaan ini. Apa Kristen sekarang nggak tahu Kristen sing bener sing endi? Kan sekarang banyak aliran. Apa sing bener Ortodok, apa Katolik, apa itu? Waduh, itu tanya sama mamahnya pertama. Mama itu tuh betul terus itu ngopo gitu. Iya, stres deh. Ditanya. Terus sekali waktu kami sedang tidur-tiduran berbat itu sering-sering terus Pak, aku pengen kita anak nih soal anakku. Dan aku tak pikir pada masalah apa dengan anak. Ini Pak, aku takut ini. Kok cukup sering loh, dia muda. Ya aku yang udahnya, aku kan harus sekolah kita. Istriku menjawab. Ya wes, lah daerah takon karo aku bingung. Oh, wis marah iki kowe uring-uringan kuwi to. Lah dhek takon karo kowe ngoyak-ngoyak aku terus apa. Nah, sementara itu anakku kan sedang adventure dalam iman itu. Dia coba diajak temannya bekerja ortodok, ngikut saudaraku, ngikut nanya, ya dia terus nanya dan ya susahnya itu Bu,
Dia itu kemudian browsing di situ, lalu mulai mempraktekkan doa pakai lilin, doa pakai susah. Lah ini kan gendeng ya lah. Papanya pendeta. Ya tapi itu bagian dari pencarian Iya, dia. betul. Terus ada Generasi Gen Z. Nah, akhirnya beberapa hari terakhir sudah pasca itu saya menjelaskan kepada dia. Nah, terus saya bilang terus terang soal ini loh masalahnya. Masalahnya gitu, yang membedakan itu konteks pengajaran yang dari mimbar ditambah lagi, tak tantang dia. Kebanyakan orang Kristen sekarang itu tidak baca Alkitab. Jadi iman itu berasal dari mimbar. Ya padahal nak, tolong ya, papa jujur sama kamu. Sebab kamu anak. Papa itu tidak bisa memberitakan seluruh kebenaran Alkitab. Dari setiap momen, setiap minggu itu papa pilih ayat sesuai dengan apa yang papa ingin bagikan. Nah itu menjadi iman jemaat. Bayangkan sekarang gereja-gereja kayak mau bangun WC. Kira-kira jemaat kon ngerti soal apa kecuali WC? Ayo. Betul, imannya cuma gitu dok. Makanya jangan heran kalau iman jemaat sekarang itu materialisme semua. Pengennya mendapat, karena iman yang sekarang itu adalah iman yang kepengen mendapat. Ya termasuk saya tadi bersaksi tentang istri saya, senang, saudaraku. Tapi pada zaman dulu enggak. Kenapa? Karena pengajaran utamanya ya sudah lewat ke situ. Dan ukuran iman sekarang adalah kenyamanan hidup. Ayo, udah. Terus itu Yesus atau bukan Yesus kan tidak ada artinya. Semua agama sama aja nih gitu kan. Mulanya kalau muncul pengajaran sesat itu kesesatan itu muncul dari mimbar gereja. Kristen progresif dan Kristen yang lain malah Kristen kemakmuran dan sebagainya, karena itu sudah masif. Jangankan di gereja mimbar gereja, di rumah pun pendeta juga ngomongnya sama kepada anak-anaknya. Bayangkan kalau anak era mau baca Alkitab, rumus ke bapak itu, teladani bapak, dan bapak mau cuma Injilnya adalah Injil kemakmuran dan Injil keuangan, sudah. Bocah ngerti ini yang mau semono. Dan saya bilang terus terang sama anak saya, karena saya kepengen mereka mewarisi, karena saya kan akan mati, saudara. Nanti 15, 16, 17, 20 tahun yang akan datang, saya pasti mati. Dan berikutnya anak-anak saya yang melanjutkan penantian kepada Tuhan itu sesuai dengan zamannya dan selanjutnya. Mereka harus tetap jujur kepada mereka. Ini, ayo. Nah, kepada jemaat, hari-hari ini saya coba memahami